Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Switch. Kali ini kita akan bahas untuk Initia yang week keempat gitu ya. Nah dari kemarin banyak banget teman-teman yang udah nanya ini week ketiga itu gimana cara dapat gas tokennya gitu ya. Karena sekarang di Initia L1 gitu ya, dia udah pakai token yang namanya gas untuk bayar L1 transactionnya gitu ya. Nah kalau teman-teman visit Faucet gitu ya, pasti dia minta yang namanya Gitcoin. Dan sayangnya mungkin buat teman-teman yang masih baru gitu ya, dan buat teman-teman yang masih jarang berinteraksi di Web3 gitu ya, pasti ini teman-teman akan susah banget untuk dapetinnya gitu ya. Karena jujur untuk Gitcoin Passport ini untuk teman-teman bisa mendapatkan skor 20, itu teman-teman banyak banget harus bayar-bayar gitu ya. Jadi contohnya apa? Contohnya teman-teman harus beli NFT, kemudian teman-teman harus melakukan transaksi di Ethereum, Zcash, kemudian teman-teman harus verify di mana yang teman-teman istilahnya harus spend gas fee dan mungkin tanda kutip ada yang beli NFT juga gitu ya. Karena beberapa kali gue ngelewatin itu gitu ya. Nah jadi Gitcoin Passport ini sesuatu yang emang harus di-earn guys gitu ya. Jadi memang kalau kalian nggak kerjain sekarang gitu ya, suatu saat pasti akan ada project lain gitu ya, airdrop lain yang mewajibkan kalian untuk pakai Gitcoin Passport ini gitu. Jadi gue sangat menyarankan gitu ya kalau teman-teman memang mungkin tanda kutip duitnya ada gitu ya, kebetulan baru dapat airdrop kayak tadi ada airdrop Taiko atau apapun itu gitu ya. Teman-teman kalau misalkan ada duitnya, gak ada salahnya banget untuk bikin si Gitcoin Passport ini. Karena Gitcoin Passport ini salah satu yang memang sangat penting banget nih. Kayak gue Gitcoin Passportnya sudah angkanya di sekitar 28 gitu ya. Dan gue sekarang mau ngapa-ngapain itu enak banget, termasuk juga di Initia gitu ya. Jadi kalau di Initia ini gitu ya, karena dia mintanya minimal 20 gitu ya, dan gue sudah punya sekitar 28 nih, 28,52, itu otomatis gue udah gampang. Jadi gue sekarang istilahnya karena udah minimal 20, apa aja gue bisa laluin gitu ya. Nah ini mungkin buat beberapa teman-teman gue share ya yang udah gue kerjain apa aja gitu ya. LinkedIn, Google, Discord, NFT gitu ya. Ini harusnya udah bisa. INS ini pun termasuk gitu ya. Zcashing itu yang gampang gitu ya. Ini snapshot teman-teman bisa bikin kalau misalkan teman-teman punya NFT gitu ya. Jadi ini saling berkesinambungan. Kemudian di sini ada Trasta Labs. Trasta Labs ini kalau nggak salah harus KYC beneran, tapi versi bayar juga entah gimana gitu ya. Tapi pada intinya inilah yang ngebikin skor gua gede gitu ya. Dan ini beberapa juga gitu ya. Nah, ini beberapa yang menurut gue agak ribet dan menurut gue biayanya agak gede gitu ya. Kalau mau teman-teman duitnya banyak dan teman-teman mau gampang sih, teman-teman aja langsung stake GTC, ini langsung gede banget poinnya gitu ya. Tapi balik lagi, yang gue lakukan di sini adalah gue mencoba untuk biayanya semurah-murah mungkin. Yang gue lakukan ya di yang udah dark out ini guys gitu ya, kurang lebih. Jadi tidak ada cara pasti untuk gimana caranya garap Gitcoin ini, karena balik lagi Gitcoin itu garapnya itu harus berdasarkan jangka waktu yang panjang. Jadi nggak bisa kalian selesain dalam waktu semalam atau 2 malam kecuali duit kalian banyak banget, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut langsung ke cara garapnya gitu ya. Nah, gue baru lihat gitu ya, dimana kalau misalkan si Initia ini ternyata punya daily task yang dia tidak tunjukkan gitu. Jadi gimana maksudnya? Nah, jadi untuk teman-teman bisa dapetin more XP gitu ya, caranya adalah teman-teman tiap hari harus swap di Tukana, kemudian tiap hari harus ngemin AI di init AI gitu ya. Dan juga ini ada yang baru si Vitia gitu ya. Si Vitia ini kurang lebih kayak kita main monopoli gitu ya. Tapi tiap kali kita mau jalan atau tiap kali kita mau beli kota gitu ya, itu tuh harus spend gas fee gitu ya. Gue udah mainin beberapa kali gitu ya, tapi tetap aja ini berapa banyak pun ini teman-teman kayaknya nggak akan cukup deh gitu ya. Karena balik lagi di sini ada beberapa level gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh teman-teman punya unitnya 5 sampai 9, itu kalian akan dapat kali 2 dan segala macam gitu ya. Dimana di sini nanti tiap berapa jam gitu, 24 jam kalau nggak salah. Di sini teman-teman bisa klaim lah pendapatan init teman-teman gitu ya. Nah, kemudian caranya gampang banget. Jadi contoh kalau misalkan ini kan masih inactive ya. Jadi kita coba connect wallet init kita dulu. Di sini gue punya 18 gitu ya. Kita tinggal roll dice gitu ya. Dan nanti otomatis dia akan ngeprom wallet. Kita masukin passwordnya aja. Nah, kemudian dadunya akan puter kemudian dia ke 1 gitu ya. Dan kemudian dia nawarin nih, lu mau beli Istanbul gak? Dan di sini unitnya udah berapa banyak, holdernya kemudian berapa banyak gitu ya. Dan kita punya berapa banyak gitu ya. Kalau kita mau min, bisa di min gitu ya. Tapi sayangnya di sini duit gua nggak cukup, jadi gua nggak skip. Jadi gua skip aja, gitu ya. Lalu di sini bisa di roll dice lagi. Jadi teman-teman roll dice aja. Kemudian kalau misalkan bisa dibeli NFT-nya ya udah langsung dibeli aja.
Untuk CVT kurang lebih gitu, jadi teman-teman roll dice aja, tapi poinnya sampai mana, maksimumnya mana, itulah yang nggak dikasih tahu, itulah nggak enak garap ini Tia, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi untuk weekly bonus task biasanya ada, dan ini yang gampang gitu ya. Pertama kita akan send 1 USDC dari L1 ke Blackwing L2 gitu ya. Nah, ini caranya gampang banget, kita ke Initia Bridge gitu ya. Seperti biasa, di sini ada langsung my address gitu ya, karena wallet kita sudah connect. Di sini gue langsung sudah punya 2,9 USDC. Kalau teman-teman mau swap, langsung aja swap di Tucana, karena di situ udah tersedia dan gampang banget. Teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya ya. Di sini dimintanya 1, kita lebihin 1 dikit ya. Jadi kita akan bridge USDC ke Blackwing 1,1. Kita tinggal klik submit, kemudian approve. Nah, ini udah beres ya. Kalau sudah beres, kita tinggal klik home, kemudian kita balik ke sini langsung centang. Gampang banget ya. Kemudian yang kedua nih, kita send 1 init ke AI L2 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita cek, di sini langsung initnya ada ya. Di sini kita ya udah 1,1 juga. Kemudian di sini langsung pindah udah init AI, langsung kita submit. Untuk bonus tas sih sebenarnya gampang banget, cuma memang teman-teman harus rajin banget untuk ngerjain si daily task ini gitu ya, termasuk juga di lunch, Tucana, init AI, dan CVT gitu ya, karena balik lagi itu sifatnya daily, dan init AI itu apalagi lemot banget buat gue gitu ya, jadi gue suka nggak sabar untuk ngerjain init AI-nya, jadi gue paling bisa kerjainnya cuma si Tucana sama si Vitia gitu ya. Nah, kemudian di sini kita send 0,1 TIA ke Nun gitu ya, kita klik, nanti otomatis biasanya dia langsung masuk ke Nun nih gitu ya. Di sini gue ada TIA. Di sini kita 0,11 gitu ya, lebihin dikit nggak apa-apa. Kemudian kita submit seperti biasa, tinggal approve. Nah, kalau sudah tinggal klik home lagi, balik lagi, nanti otomatis bisa ke centang lah. Nah, ini sekarang task nomor 4, ini kurang lebih agak ribet gitu ya. Kenapa? Karena kita harus bridge keluar, kemudian bridge masuk lagi untuk ngaktifin tasknya ini, kurang lebih gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini teman-teman tinggal buka di sini gitu ya. Maka akan dibukakan si ke Tucananya gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk langsung buka si Tucananya. Setelah buka kan maka akan muncul seperti ini gitu ya. Teman-teman di sini dari depth, teman-teman pilih faucet gitu ya. Untuk klaim faucet caranya gampang seperti biasa gitu ya. Dimana di sini teman-teman masukin address, kemudian I'm not a robot gitu ya. Lalu tinggal klaim. Untuk posisi klaimnya ini agak sulit gitu ya. Tadi gue coba ngeklaim 3-4 kali gagal-gagal. Tapi yang kelima tiba-tiba ada gitu ya. Nah, setelah teman-teman klaim gitu ya, teman-teman tinggal buka wallet teman-teman gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini kan ada banyak depths gitu ya, tempat teman-teman berinteraksi gitu ya, mulai dari entah itu Nun, Init AI, dan kawan-kawan gitu ya. Teman-teman bukanya ke yang Tucana gitu ya. Maka teman-teman perhatikan kalau misalkan nanti faucetnya sudah sukses, teman-teman keluar ada yang namanya Tucana Native Token gitu ya. Nah, ini teman-teman klik gitu ya, lalu teman-teman pilih yang send gitu ya. Sendnya kemana gitu ya, destination networknya teman-teman pilih yang Initia gitu ya. Nah, kemudian di situ karena mintanya 5, teman-teman lebihin dikit lah. Contoh mintanya sekitar 6 gitu ya. Nah, di sini teman-teman masukin address-nya, di sini kita tinggal copy, kemudian kita tinggal paste gitu ya, atau teman-teman bisa pilih yang myself di sini gitu ya. Nah, kalau sudah di sini kita masukin contoh 6, kalau sudah kita tinggal klik next. Nah, kalau sudah di sini fee-nya kan 0 tak nih ya. Ya sudah kalau gitu kita tinggal approve. Nah, setelah kita sudah sukses, oke gitu ya. Kita akan coba balik lagi ke bagian si tuk ini ya. Kita akan coba refresh apakah tuk kita masuk atau tidak gitu ya. Oke, ini gue udah bridge, dan ini teman-teman perhatikan ya, di sini gue udah punya 6, artinya sudah masuk gitu ya. Nah, di sini karena tasnya dia minta 5 tak gitu ya. Ya udah kita lebihin dikit sama-sama tak gitu ya. Artinya kita akan balikin 6 tak yang tadi kita udah bridge ke taknya lagi gitu ya. Emang agak aneh, agak konyol. Cuma ya udah emang ini yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik submit. Nah, kalau sudah gini kita tinggal approve aja spend gas fee seperti biasa, kita tinggal approve. Nah, ini kalau sudah centang kita tinggal klik home, nanti harusnya di sini sudah hijau sendiri gitu ya. Oke guys, sorry banget sayangnya untuk si send 0,0001 ETH dari L1 ke Minimove L2 ini entah kenapa error gitu ya. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini kita sudah bener ya Minimove gitu ya. Nah, tapi dia entah kenapa tidak menerima ETH-nya gitu ya. Dia beranggapan bahwa tokennya atau pet-nya itu tidak support gitu. Gue entah kenapa begitu gitu ya. Gue juga kurang paham guys gitu ya. Gue masukin jumlahnya lebih pun dia juga tidak masuk gitu ya. Lalu gue udah coba dengan token lain, dia pun tidak masuk gitu ya, tidak nganggep gitu loh.
Jadi kayak memang lagi error, kalau lagi error biarin aja. Mungkin nanti teman-teman pantengin untuk Twitter atau Discord-nya, mungkin nanti ada fix-nya. Intinya seperti itu ya untuk task yang kelima. Nah ini sekarang kita yang keenam. Yang keenam ini diminta untuk send satu init dari L1 ke CVTIA L2 gitu. Ini harusnya juga gampang. Karena dia mintanya L1 dan ke L2 doang, kemudian send init ke CVTIA gitu ya. Ini kita masukin aja 5 gitu ya. Lalu kita klik submit. Kita approve. Nah, kalau sudah kita tinggal klik home. Harusnya nanti di sini sudah langsung auto hijau gitu ya. Nah, ini beberapa tips yang mau gue kasih untuk lanjutannya. Ini somehow tiba-tiba ada feed Jenny dengan diskon 50%. Jujur gue nyesel banget. Mungkin gue nggak baca atau apapun itu gitu ya. Cuma pada intinya ini kalau teman-teman buy food sekarang gitu ya. Jadi contoh ini aturan kan 200, ini aturan 700, kemudian ini aturan 1200 gitu ya. Kalau teman-teman lakukan sekarang ya diskon gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini masih ada kesempatannya gitu ya. Bisa banget dilakuin gitu ya. Tapi sayang banget di sini XP gue tadi pagi gue udah pakai, jadi gue udah nggak bisa untuk main lagi gitu ya. Cuma pada intinya ini kenapa gue stuck di level 2, ini kalau teman-teman perhatikan kan gue stuck di level 2 ya. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan juga gitu ya, di sini XP gue sebenarnya ada 5.800 gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena hampir 2.000 XP gue itu kebuang. Kebuangnya di mana guys gitu ya? Kebuangnya di sini nih, permainan ledik ini nih, di mana legendary ini kan dulu 1.200, kemudian rare ini kan 700 gitu ya. Gue buang 1.900 dan cuma ujung-ujungnya dapet yang common si Kenneth Food ini. Jadi gue udah aduh nyesel banget sih. Kenapa gue buang begitu banyak? Karena kalau enggak sebenarnya gue udah bikin food yang rare, mungkin udah ada 2 atau 3 gitu ya. Karena kita mainin satu-satu gitu ya, itu sebenarnya udah bisa dapat level yang lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi memang karena gua melakukan kesalahan itu gitu ya, akhirnya sekarang stuck di 1 XP gitu ya. Gua nggak tahu apakah lebih baik gua lanjutin atau enggak, karena gua nggak tahu ini sistemnya gimana dia perhitungannya untuk rare dan legendary itu bisa dapat itu atau enggak gitu ya. Karena untuk di common itu akan selalu dapat si Kenneth Food. Kalau di common itu nggak pernah zong. Tapi kalau di rare itu kalian dapat Kenneth Food, menurut gue udah zong. Termasuk juga di legendary gitu ya. Jadi kalau kalian suka yang main aman, luck kalian kurang bagus, main aja terus di common. Jadi kalau kalian punya 2000 XP, ya udah di spin aja sampai 10 kali gitu ya. Karena balik lagi untuk rare dan legendary, kalau kalian spin juga ujung-ujungnya dapat Kenneth Food-nya juga gitu ya. Karena gue udah spend 2000 di sini, ya udah jadinya akhirnya minggu kemarin gue cuma bisa kasih makan sekali. Jadi sayang sekali sih, memang kurang lebih seperti itu ya. Jadi week keempatnya kurang lebih kayak gini, memang makin lama makin ribet, makin lama dia pengen untuk tanda kutip untuk filtering orang-orang yang memang nuyulin gitu ya. Jadi makanya ada pakai Gitcoin, kemudian dari 3 minimal jadi harus 20 gitu ya. Karena mungkin mereka ngerasa yang tuyulin itu semakin banyak gitu ya. Ini kalian bayangin orang-orang sudah level 5, gue nggak tahu kenapa mereka pada sudah bisa level 5 dan yap untuk ukuran XP sih banyak banget sih. Gue nggak tahu kenapa ini orang XP-nya bisa sampai dengan 20.000, mungkin referralnya banyak tiap hari ngerjain task, gue juga tidak paham. Cuma ya udah balik lagi. Ini airdrop gitu ya. Di week 4 ini jujur gue sudah mulai pesimis lihat ini Tia kayak gini gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena balik lagi secara point sistemnya dan kawan-kawannya secara daily task tidak ada kejelasan gitu ya. Jadi contoh kalau teman-teman nge-swap di Tukana itu dapat berapa poin gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan gitu ya. Nah buat teman-teman yang mungkin udah kurang minat gitu ya, takut gak JP atau segala macam, gak masalah kalau teman-teman intinya mau stop dari sekarang juga gak apa-apa gitu ya. Cuma balik lagi yang teman-teman rasakan sekarang adalah yang dirasakan semua para airdrop hunter gitu ya, dimana ada satu titik dimana ketika teman-teman ngerasa kok ini kerjaannya udah gak bener, gak beres, kemudian ada satu rasa dimana teman-teman pengen mundur gitu ya. Nah itu teman-teman harus tahu aja sih konsekuensinya main airdrop gitu ya. Jadi airdrop itu memang yang happy-happy banyak yang di-share di teman-teman di Twitter dan di kawan-kawan gitu ya. Tapi banyak banget kesedihan, kemarahan, kegalauan yang gak di-share sama mereka gitu ya. Termasuk kalau misalkan garap-garap airdrop yang kecil-kecil kayak gini, intinya seperti itu ya. Jadi jalanin aja, yang penting teman-teman belajar dapat ilmunya. Kalau apalagi kalau teman-teman masih early gitu ya. Gak banyak sekarang devs yang akan
ngasih teman-teman, faucet gratis, apapun itu gratis gitu ya. Lalu teman-teman bisa swap token segala macam dengan bebas di platformnya gitu ya. Hitung-hitung ini teman-teman juga untuk belajar lah, intinya seperti itu ya. Gue yakin banget kalau teman-teman bisa selesaiin sampai week 8 ini, kedepannya nanti project airdrop apapun sih, seberis atau sebullis apapun harusnya teman-teman udah bisa lewatin, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi tetap semangat di week 4 ini walaupun memang agak sulit semuanya. Jadi balik lagi gue nggak gitu nyaranin buat kalian yang sampai tanda kutip pinjam uang orang tua untuk nyelesain Gitcoin apa segala macam, gue kurang menyarankan. Lebih baik kalian memang build dari diri kalian sendiri gitu ya. Kalian kerjain memang cari yang murah-murah, yang gampang-gampang dulu gitu ya. Gak apa-apa itu proses, tapi nanti gue yakin ketika kalian sudah dapet, gue yakin sih akan lebih puas lah hasilnya seperti itu ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.